Pemirsa, demo mahasiswa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan nyaris ricuh. Pendemo dan polisi terlibat saling dorong. Saling dorong antara polisi dan massa HMI Kota Banjarmasin ini pecah dalam unjuk rasa di kantor DPRD Kalimantan Selatan. Massa gagal mendekati rumah wakil rakyat karena dihalau barikade polisi. Penghadangan sekitar 20 meter dari kantor Dewan dilakukan polisi karena Ketua DPRD Kalsel hanya mau menerima perwakilan pendemo dalam bentuk audiensi penyampaian aspirasi. Massa mulai tenang setelah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi menemui mereka. Kepada Mahli yang juga juru bicara Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin, massa menyampaikan adanya dugaan penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 di Banjarmasin sebesar 10 miliar rupiah. Meski menerima jawaban dari Dinas Kesehatan terkait tudingan mereka, massa tetap akan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana penanganan COVID-19 tersebut ke Kejaksaan. Sebelumnya pekan lalu puluhan mantan pekerja perkebunan sawit bentrok dengan pihak keamanan perusahaan. 7 pekerja terluka dalam peristiwa ini. Puluhan mantan pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar Riau bentrok dengan pihak keamanan perusahaan. Bentrokan dipicu eksekusi pengosongan rumah pekerja yang ditentang oleh para mantan pekerja perusahaan. Para pekerja yang di PHK menyatakan tidak mendapat pesangon hingga uang pindah rumah yang sebelumnya dijanjikan pihak perusahaan. Di mana buruh ini sudah bekerja puluhan tahun, bahkan sudah 33 tahun. Mereka hanya menuntut hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu saja tuntutan buruh, tidak lebih dari situ. Tidak perlu ada intimidasi, tidak perlu ada kriminalisasi, tidak perlu ada pemukulan, penganiayaan. 7 pekerja terluka dalam bentrokan ini dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Mereka juga melaporkan penganiayaan yang mereka alami ke Polres Kampar. Sementara itu, puluhan pekerja yang di PHK hingga saat ini juga masih menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah kelas 6 SD tewas setelah dianiaya kakak tirinya dengan senjata tajam di Lampung. Ironisnya, pelaku mencoba bunuh diri usai membunuh adik tirinya. Akibat luka tusuk di bagian dada, nyawa putra 12 tahun tak dapat diselamatkan meski sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Cokro Dipo, Kota Bandar Lampung. Ironisnya, siswa kelas 6 SD itu tewas di tangan kakak tirinya, Amir, 17 tahun. Usai menganiaya adik tirinya, pelaku mencoba bunuh diri dengan pisau, namun nyawanya dapat diselamatkan. Kejadian ini membuat Warnoto, ayah dari korban dan pelaku, histeris dan terus menangisi kematian putra bungsunya. Peristiwa pembunuhan terjadi kemarin di kediaman Warnoto di Kelurahan Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong. Tapi posisi pintu sini masih dikunci. Saya pada lari ke sini, pintu masih kunci, akhirnya dibuka. Naik ke atas sudah terpapar yang gitu. Tapi yang kita lihat posisi dua-dua ini. Yang kecil di bawah. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi menduga pembunuhan diawali cekcok mulut antar korban dan pelaku. Dari olah TKP ditemukan satu buah pisau dapur yang ada di TKP. Untuk kondisi pelaku sendiri saat ini seperti apa? Sementara masih dirawat karena yang bersangkutan setelah melakukan penusukan mereka berusaha untuk melukai dirinya sendiri. Selain menyita barang bukti, penyidik Polsek Teluk Betung Selatan kini masih meminta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui motif pembunuhan ini. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ayah di Balikpapan, Kalimantan Timur menyiramkan air panas mendidih ke anaknya yang masih berusia 9 tahun. Akibatnya korban mengalami luka parah dan kini dirawat intensif di rumah sakit.
Warga mengevakuasi bocah perempuan usia 9 tahun ini dari rumahnya di kawasan Sepinggan, Balikpapan ke rumah sakit. Korban tergeletak usai disiram air panas mendidih oleh ayah kandung HS usia 40 tahun. Akibat perbuatan sang ayah, korban menderita luka bakar 45% pada bagian punggung hingga paha. Peristiwa bermula saat pelaku baru saja pulang dari tempat bekerja. Ketika tiba di rumah, ia mendapati anaknya sedang menggoreng singkong. Tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi dan menyiram sekujur tubuh korban dengan air panas mendidih. Korban sempat berlari keluar untuk meminta pertolongan. Kenapa anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong, sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sambung sampai area-area seperti itu. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaku sering menyiksa putrinya, namun sang ibu takut melaporkan perbuatan suaminya ke polisi. Kini pelaku yang juga seorang residivis ini terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pemirsa, Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan hingga kini belum mengungkap hasil otopsi Dandi Saputra, korban yang diduga tewas akibat dianiaya ibu kandungnya untuk pesugihan. Makam Dandi Saputra kemarin dibongkar untuk memastikan penyebab kematian korban. Makam Dandi Saputra di lingkungan Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini dibongkar petugas dari tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Petugas menggali makam korban karena diduga tewas akibat dianiaya orang tuanya. Ironisnya, korban diduga dianiaya hingga tewas lantaran dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Menurut lurah setempat, penggalian makam guna memastikan dugaan korban yang tewas secara tidak wajar. Untuk mengantisipasi isu-isu terkait dengan pesugihan atau hal-hal, semoga ada titik terang setelah dilakukan otopsi, karena kita serahkan semua ke pihak yang berwajib melakukan penggalian, sementara juga dilakukan beberapa penyelidikan oleh pihak kepolisian. Usai makam korban dibongkar, tim forensik langsung mengambil sampel pada jenazah korban untuk diotopsi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia ditemukan tewas dengan kondisi tinggal tulang belulang di daerah Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat. Korban diketahui tinggal sebatang kara dan diduga telah tewas sejak 1 bulan yang lalu. Satu bulan tidak terlihat tetangga, seorang wanita lansia ditemukan meninggal di dalam rumahnya di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban baru diketahui sudah tak bernyawa setelah sejumlah tetangga curiga dengan bau menyengat yang berasal dari dalam rumah sejak beberapa pekan lalu. Dengan meminta bantuan ketua RT setempat, warga kemudian menobrak paksa pintu rumah dan kamar korban yang terkunci dari dalam. Korban pun didapati sudah tak bernyawa. Warga sekitar lokasi pun geger dengan ditemukannya jasad nenek berusia 87 tahun ini. Pasalnya korban tewas secara misterius dengan kondisi mengenaskan, hanya tinggal tulang belulang. Diduga korban yang semula dikira para tetangga telah pulang kampung itu sudah meninggal sejak 1 bulan lalu. Awal mulanya sih kita nggak tahu, cuman kita merasa bahwa udah sebulan lebih si ibu nggak pernah kelihatan mondar-mandir. Biasanya tuh sering jalan gitu ya, dan kadang-kadang juga mungkin sering ke rumah gitu. Tapi udah sebulan setengah ini kayaknya kok nggak ada kabar berita gitu. Terus ya mungkin karena saya merasa bahwa tidak ada bau, saya pikir si ibu ada di Bandung. Biasanya kan beliau pergi ke Bandung gitu, karena ada rumah ibunya di sana. Nah, terus ada warga yang bilang kalau enggak kita coba lapor aja. Ya udah kita lapor. Usai diidentifikasi, jasad nenek malang itu kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca. Ular sepanjang 4 meter tersebut bersembunyi di gorong-gorong.
Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat sektor Cengkareng bersama dengan petugas PPSU membongkar gorong-gorong di Jalan Haji Kibun, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Senter sini dong. Mana senternya? Jauh kali. Yang panjang aja. Setelah 1 jam lebih, petugas menemukan ular sanca sepanjang 4 meter bersembunyi di dalamnya. Kemunculan hewan reptil ini bermula saat pemilik warung makan melihat penampakan ular di aliran sungai yang masuk ke dalam saluran air di bawah tempat ia berdagang. Awal mula saya mau buka warung, Pak. Tahu-tahu di kali ada ular dari arah sono kan ya. Kirain saya mau lurus ke sono, tahunya naik ke bawah jembatan warung saya, Pak. Ini panjang kira-kira 4 meteran lah. Jenisnya apa? 3,5 meter sampai 4 meter. Jenisnya sanca, ular sanca. Ada kesulitan nggak? Ya mungkin kesulitan karena dia ada di dalam gorong-gorong aja. Gitu. Oke. Petugas kemudian membawa ular sanca ini ke kantor pemadam kebakaran sektor Cengkareng untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.